Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cantika Sosabila Bianti. Saya berasal dari program studi Teknika Teknologi Laboratorium Medis dengan nomor induk mahasiswa P13374121074. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini terdapat 3 bab. Yang pertama, pemakaian huruf, bab kedua penulisan kata, dan bab 3 pemakaian tanda baca. Pertama-tama kita akan membahas bab yang pertama, yaitu pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad terdiri atas 26 huruf mulai dari A sampai Z. Dari huruf tersebut dapat dibagi menjadi huruf kapital dan huruf kecil atau non-kapital. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, O, dan U. Yang ketiga, ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia atau huruf mati, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya itu ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Masing-masing pelafalannya 1. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Untuk contoh posisi pemakaian dalam kata ada di awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya itu huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Ketiga, penggunaan huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Untuk catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar, kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dan yang terakhir, untuk bab 1 ini huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul bab, atau subbab. Contohnya seperti latar belakang dan masalah, ataupun tujuan. Selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, ada kata berimbuhan. Itu bisa dibagi menjadi 2, itu ada imbuhan, termasuk awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, itu bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
Selanjutnya ada gabungan kata, ada bentuk ulang. Kalau bentuk ulang itu ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau tanda strip di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Lalu ada singkatan dan akronim. Untuk singkatan itu lafalnya per huruf. Untuk akronim lafalnya langsung semuanya. Untuk singkatan tuh contohnya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dapat disingkat menjadi MPR. Kalau akronim itu contohnya apotek itu lafalnya langsung semua. Selanjutnya untuk kata sandang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Untuk catatannya, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main, niat, atau saat. Nah, untuk huruf diftong, ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, dan saudara. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Selanjutnya untuk partikel. Partikel itu ada partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Atau, apakah yang tersirat dalam surat itu? Nah, yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1/1. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua, 2a, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Yang kedua, yang B, bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunannya kalimatnya diubah. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Selanjutnya ada kata ganti ku, kau, ku-nya yang di belakang, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah ku jual. Majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, dan rumahnya sedang diperbaiki. Kita masuk ke bab 3, yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik itu digunakan atau dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pusaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah, Selanjutnya ada tanda koma.
Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, dan nak. Yang kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Selanjutnya ada tanda titik koma. Dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelas. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Dan yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Selanjutnya ada tanda hubung, tanda pisah, dan tanda tanya. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata dan digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Lalu tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Lalu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Atau siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Lalu tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada tanda seru, tanda elipsis, dan tanda petik. Untuk tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Kemudian tanda elipsis atau titik-titik. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian dihilangkan. Misalnya penyebab kemerosotan bla 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 akan diteliti lebih lanjut. Nah, bla bla bla-nya itu diisi oleh tanda elipsis. Nah, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog juga. Catatannya itu tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Lalu tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik yang jumlah titiknya 4 buah. Yang terakhir itu tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Lalu, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.